Kita beralih ke informasi lain, hingga kini pemerintah belum juga menetapkan kasus gagal ginjal sebagai kejadian luar biasa meski angka kematiannya tinggi. Pemerintah didesak untuk menetapkan KLB untuk memaksimalkan penanganan kasus ini. Pemerintah belum juga menetapkan kasus gagal ginjal akut sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Padahal dari hari ke hari, jumlah kematian akibat gagal ginjal akut terus bertambah. Data Kementerian Kesehatan 22 Oktober, jumlah kasusnya bertambah menjadi 245 kasus, di mana 141 pasien diantaranya meninggal dunia dari sebelumnya 133 anak. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman pun mendesak pemerintah untuk segera menetapkan kasus gagal ginjal akut sebagai KLB. Penetapan KLB justru akan semakin memudahkan pemerintah dalam menangani kasus ini. Pemerintah juga dinilai kecolongan dalam melakukan pengawasan mutu dari produk obat sirop yang diduga menjadi pemicu kasus gagal ginjal akut. Ini kan ada kecolongan ya, ada kecolongan atau kelemahan dalam sistem quality control ya, pengawasan mutu dari obat atau mutu produk obat ya, karena ini dugaan saya ya, karena ketika masa pandemi mengalami puncak-puncaknya kan kasus infeksi pada anak pasti paling banyak terjadi dan kematian pada anak juga banyak kan saat itu. Dan di tengah bahwa fakta anak di bawah 5 tahun kan banyaknya memang belum eligible kan, bukan banyak, belum eligible untuk vaksinasi, sehingga potensi mereka menjadi korban dari infeksi COVID ini menjadi semakin besar. Apalagi dalam konteks kekinian nih sekarang batuk pilek kan menjadi umum, semakin umum terjadi. Nah, artinya konsumsi obat batuk ya, pilek, sirup ini tinggi di masa pandemi dan sekarang juga tetap semakin tinggi. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan mengaku telah menerapkan pengawasan terhadap bahan tercemar di dalam bahan baku pre-market dan post-market sesuai ketentuan internasional. Namun BPOM akui dalam standar pembuatan obat tidak ada syarat pengawasan terhadap bahan pencemar. Kemudian selama ini memang pengawasan terhadap kadar pencemar. Pemirsa, tingginya tingkat kematian akibat gagal ginjal akut belum membuat pemerintah menaikkan statusnya sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Sejumlah pihak menilai sudah sepatutnya gagal ginjal akut sebagai KLB. Dan kita akan segera berbincang bersama epidemiolog Diki Budiman. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore. Pak Diki, dengan kondisi saat ini apakah pemerintah menurut Anda perlu segera menetapkan kasus gagal ginjal akut pada anak sebagai KLB? Sangat penting, vital dan perlu segera diterapkan, karena sekali lagi bahkan hari ini kita juga mendapat informasi ada kenaikan kasus kematiannya ya. Sekali lagi, satu saja kasus kematian itu sudah sangat signifikan, dan ini juga menyiratkan bahwa sebetulnya dengan KLB itu nanti ya, bahkan kalau tidak diterapkan KLB itu, saya ada pertanyaan sangat mendasar. Bagaimana nanti ada anak yang sudah misalnya dalam 1-2 minggu terakhir ternyata dia sudah mengkonsumsi dari beberapa daftar obat yang dikeluarkan itu. Nah, itu kalau sudah ditetapkan status KLB, itu tanggung jawab pemerintah untuk memastikan anak yang meskipun itu belum punya gejala, di screening, dipastikan dia sehat. Karena kalau tidak, orang tuanya resah, anaknya juga jadi tidak pasti kondisinya. Dan kalau misalnya tidak dalam status KLB, siapa yang akan menanggung biaya itu? Kalau bicara misalnya di Jakarta, oke lah misalnya secara kemampuan, tapi kan belum tentu mampu semua orang. Oke, Pak Diki, tapi kan saat ini Kementerian Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya penanganan. Menurut Anda, apakah langkah-langkah yang dilakukan masih belum cukup sehingga membutuhkan adanya status KLB itu sendiri? Ya, langkahnya sebetulnya sudah langkah respon KLB memang, tapi tampaknya ini ada keraguan karena de facto ini adalah KLB, de facto ya. De jure-nya memang pasti ada pertimbangan politik, ekonomi, tapi saya ingatkan, pertimbangan kita itu harus fokus pada kesehatan. Nah, kalau kita pertimbangannya memfokuskan pada kesehatan masyarakat, ini harus ditetapkan sebagai KLB, karena sekali lagi dengan penetapan ini, bahkan tadi disampaikan misalnya Badan POM ada beberapa faktor yang mungkin masih kelemahan. Nah, hasil dari KLB itu antara lain adanya investigasi yang nanti ada rekomendasi untuk penguatan sistem. Jadi ini yang nanti ada beberapa acuan yang bisa jadi rujukan bukan hanya di pusat tapi di daerah kalau itu ditetapkan KLB gitu. Jadi ini yang jangan sampai
pelaksanaannya sudah mengarah KLB, tapi karena pertimbangan, wah ini memang KLB ini memang saya sampaikan jujur ini adalah jadi semacam teguran lah ya, tamparan pada pemerintah, karena ini kan KLB itu berarti ada kecolongan, mengakui adanya kecolongan ya, tapi kan memang nyatanya begitu ya, bahwa kematian bahkan tidak mesti sebanyak ini ya, 1-2 saja itu sudah nyata itu adalah kecolongan. Makanya tanggung jawab konstitusionalnya ya terapkan ini KLB untuk supaya responnya benar-benar paripurna, komprehensif. Oke, Pak Diki, kalau WHO apabila kita lihat sudah bisa langsung pada kesimpulan gagal ginjal di Gambia, faktor pemicunya adalah etilen glikol ataupun EG. Kenapa di Indonesia menurut Anda masih sulit disimpulkan penyebab dari gagal ginjal akut ini? Satu hal yang membedakan dengan Gambia adalah bahwa sebagian besar dari obat yang dikonsumsi di Gambia itu memang impor ya, banyak yang impor dari India utuh gitu. Beda dengan kita, banyak yang bukan banyak, mayoritas memang produksi kita, satu itu. Kemudian Indonesia ini tentu dengan Gambia negara relatif kecil. Di Indonesia kita punya wilayah yang begitu besar dengan juga variasi penyebab, potensi penyebab akinya atau gagal ginjal akutnya ini bisa beragam. Tidak serta-merta meskipun misalnya etilen glikol sudah ditemukan di dalam sirup ini pasti penyebabnya itu, karena ada 1-2 kasus misalnya, atau mungkin jangan-jangan nanti ada lebih dari itu yang tidak ada kaitan dengan konsumsi sirup. Nah ini yang tentu dalam konteks KLB tadi investigasinya harus menemukan apa dan bagaimana, karena salah satu yang bisa juga berdampak mungkin makanan, mungkin juga infeksi, dan itu semua harus jelas untuk apa, supaya jangan kejadian lagi gitu. Jadi ini memang lebih kompleks ya. Oke, mengenai pemicu, saat ini kan belum ada bukti valid mengenai penyebab pasti gagal ginjal akut. Apakah mungkin ada pemicu di luar EG dan DEG dalam sediaan obat sirup ini? Kalau bicara di sediaan obat, tampaknya yang saat ini sudah cukup kuat mengarah memang di adanya cemaran ya, DEG dan EG. Tapi bukan tidak mungkin, bahkan bicara namanya antibiotik ya, atau beberapa obat pereda nyeri itu juga bisa tanpa adanya cemaran EG atau DEG dia bisa menyebabkan atau disebut dengan nefrotoksik ya. Tapi itu kan perlu riset, penelitian, dan sifatnya juga tergantung kondisi anak dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi dalam rangka memastikan penyebab ini, termasuk kita memastikan langkah-langkah yang supaya kita orang tua misalnya yang punya anak ini, kalau ke market ini ya, ke apotek dan ini beli obat itu yakin aman obatnya. Nah itulah peran dari upaya dalam penetapan status KLB ini menemukan kasus dan juga ini menemukan kelemahan atau titik lemah supaya jadi diperkuat. Gitu. Oke, baik Pak Diki, kita lihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah berikutnya. Apakah kemudian akan ada status KLB terhadap kasus gagal ginjal akut ini? Kita tunggu bagaimana langkah pemerintah selanjutnya. Terima kasih Pak Diki Budiman telah berbincang bersama kami sore hari ini.